Selayang pandang tentang Wali Nyatuk. Wali Nyatuk adalah waliullah yang sangat melegenda di Pulau Lombok, lebih-lebih di kalangan masyarakat Lombok Tengah atau tepatnya di Desa Rembitan, bagian selatan Pulau Lombok. Sebutan Wali Nyatuk dikaitkan dengan tanda-tanda kewaliannya. Nyatuk artinya nyata, karena masyarakat sangat mempercayai bahwa Wali Nyatuk benar-benar sebagai seorang wali. Konon Wali Nyatuk memiliki 33 nama di setiap desa atau kampung yang pernah disinggahi. Ia disebut dengan nama yang berbeda. Salah satunya Sayyid Abdullah. Gelar ini diperoleh setelah beliau meninggal dunia. Tidak ada yang tahu persis di mana ia berasal. Sebagian masyarakat mempercayainya bahwa ia berasal dari negeri Timur Tengah karena ciri-ciri wajah dan postur tubuh yang dimiliki persis seperti dari bangsa Arab. Perihal kedatangan ke Pulau Lombok tidak jelas. Berdasarkan almarhum penuturan Tuan Guru Kiai Haji Najamuddin Makmun, pengasuh Pondok Pesantren Darul Muhajirin Praya Lombok Tengah, menuliskan dalam bahasa Sasak tulisan Arab Melayu, Wali Nyatuk datang dari arah barat dan menanamkan dirinya Raden Datang. Kisah Raden Datang seringkali dikaitkan dengan cerita Mami Butuh dan Ina Butuh, alias Ama Bangkul dan Ina Bangkul. Sekitar tahun 1800-an di zaman kerajaan Karangasem yang dipimpin oleh anak Agung Gede Jelantik dan masih menguasai Lombok, disebutkan sebuah cerita tentang kedatangan Raden Datang yang mampir ke Pulau Lombok. Dia datang ke Mami Butuh yang tinggal di Desa Rembitan, Pujut, Lombok Tengah. Mami Butuh adalah seorang pengembala kerbau. Kedatangan Raden Datang secara tiba-tiba yang sebelumnya didahului oleh kedatangan Raden Parnas. Ketika itu Mami Butuh sangat bersedih dengan liangan air mata karena ditinggalkan pergi oleh Raden Parnas. Raden Parnas adalah anak angkatnya dan tinggal bersamanya selama 8 tahun. Akan tetapi kemudian Raden Parnas secara tiba-tiba menghilang. Di tengah kesedihan Mami Butuh, tiba-tiba datanglah seorang pemuda yang sebelumnya dianggap Raden Parnas, tetapi sebenarnya adalah Raden Datang. Setelah lama bercerita, Raden Datang diperkenankan untuk tinggal bersama Mami Butuh dan Ina Butuh, diangkat menjadi anak angkat. Selang beberapa waktu kemudian, datanglah Raden Parnas kembali pulang. Mami Butuh sangat senang dan sangat terhibur hatinya, berarti kini ia telah mempunyai 2 anak angkat untuk membantu mengembala kerbaunya. Hubungan Raden Parnas dan Raden Datang sangatlah dekat layaknya seorang saudara kandung. Mami Butuh sangat berbahagia meskipun ia tidak memiliki keturunan, tetapi Allah SWT memberikan 2 orang pemuda. Kasih sayang yang diberikan kepada kedua pemuda itu layaknya seperti anak kandungnya sendiri. Keduanya terkenal sangat ulet dan rajin. Setelah 7 tahun bersama Mami Butuh, Raden Datang mengajukan permintaan. Ia meminta untuk dihitan. Permintaan tersebut disambut gembira. Bukan hanya Raden Datang yang dihitan, tetapi Raden Parnas juga ikut dihitan. Pada hari Kamis tanggal 12 tidak disebutkan tahunnya, dilangsungkan secara hitanan yang sangat meriah. Berbagai acara hiburan didatangkan untuk menghibur para tamu undangan yang datang. Sungguhan berbagai macam makanan serta suara tetabuhan gendang belik Rabbana terdengar berlalu-lalu mengiringi kebahagiaan masyarakat Rembitan pada waktu itu. Banyak kemudian masyarakat setempat mengikuti tata cara upacara seperti yang dilakukan Mami Butuh. Masuknya ajaran agama Islam yang mereka terima hanya sebatas keimanan. Ajaran itu pun belum terlalu sempurna. Mereka menganut ajaran kepercayaan waktu telu dan pengaruh budaya anisme dan dinamisme yang masih kental. Adapun kemudian yang mengikuti acara hitanan seperti itu adalah masyarakat Rembitan. 5 tahun setelah dihitan, tepatnya pada hari Kamis tanggal 13 bulan Rajab, Raden Parnas dan Raden Datang mengajak teman-temannya untuk bermain layang-layangan di sebuah padang, yaitu Landang Batu Belik, yaitu di sebelah selatan Desa Rembitan. Ketika layang-layang naik dengan kencang, Raden Datang menyuruh Raden Parnas untuk memegang tali layang-layangnya. Seketika itu Raden Parnas melesat ke atas bersama layang-layang. Ketika di atas, Raden Parnas melihat sekumpulan orang mengelilingi kotak hitam dan mengelilinginya. Akhirnya dijawab oleh Raden Datang bahwa yang dilihat itu adalah Ka'bah dan orang yang kelilingi itu adalah sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah. Kejadian ini pun disaksikan secara nyata oleh teman-temannya dan apa yang dilihat adalah sama seperti yang dilihat oleh Raden Parnas. Kejadian ganjil berikutnya adalah Raden Datang menyuruh Raden Parnas untuk menunggu kerbaunya sementara ia mau pergi sholat Jumat di Mekah dan berjanji akan membawakan teman-temannya bagi Mekah atau kurma. 3 jam kemudian Raden Datang kembali dengan membawa sekarung kurma yang dijanjikan kepada teman-temannya. Para sahabatnya kembali terheran-heran.
dan menanyakan tentang Makkah, sholat Jumat. Akan tetapi Raden datang kemudian menjelaskan secara rinci. Berita ini kemudian tersiar sampai ke pelosok desa dan kampung. Semenjak peristiwa itu, masyarakat desa Rembitan semakin tunduk serta yakin dengan kesolehan Raden Datang sebagai seorang wali yang nyata. Setelah sekian lama bersama Mami Butuh, kesedihan pun mulai menimpa Raden Datang. Mami Butuh dan Ina Butuh meninggal dunia. Belum kering air mata kesedihan Raden Datang, akhirnya menyusul juga Raden Farnas. Pada suatu ketika Raden Datang menunjukkan gelagat yang aneh. Ia menggali lubang. Perilaku ini menimbulkan keheranan bagi teman-temannya. Ia berperan, lakukanlah apa yang menjadi pekerjaan kalian. Aku hanya ingin istirahat dalam lubang tanah ini. Ia pun masuk ke dalam lubang. Sampai 3 kali teman-temannya memeriksa, tetapi ia masih terlihat sedang tidur di lubang itu. Tetapi 4 kalinya setelah waktu Isya, Raden Datang menghilang dari tempat pembaringannya. Masyarakat Rambitan sangat sedih dan berita kehilangan Raden Datang. Karomah dan kualinya betul-betul nyata sehingga disebut Wali Nyatuk. Kenapa makam Wali Nyatuk Rambitan hanya dapat dikunjungi pada hari Rabu saja? Mereka yang berkunjung tidak hanya dari Lombok, melainkan juga datang dari Jawa. Informasi itu tersedia di samping diperoleh dari mulut ke mulut juga atas petunjuk spiritual. Kebiasaan berkunjung pada hari Rabu terus dipelihara. Dalam kaitan kunjungan pada hari Rabu memang menjadi buah bibir masyarakat. Namun konon hari Rabu adalah hari baik di mana Wali Nyatuk memberikan berkahnya secara utuh. Beberapa warga mengaku pernah ada wangsia dari Wali Nyatuk yang menyebutkan bahwa dia ada pada hari itu. Akhirnya kebiasaan berkunjung pada hari Rabu terus terpelihara.